Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bima Prasetyo dengan NIM 2490031917. Mohon izin kepada Bapak Dr. Muhammad Nur Fitrianto, MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Cyber. Di sini saya ingin menjawab beberapa pertanyaan dari soal UTS Hukum Cyber. Baik, langsung masuk ke soal yang pertama. Jelaskan pengertian security awareness dan mengapa kesadaran keamanan digital sangat penting di era digitalisasi pendidikan saat ini. Jawaban saya, security awareness adalah pemahaman, pengetahuan, dan sikap sadar individu terhadap pentingnya menjaga keamanan informasi dan sistem digital. Tujuan utamanya ialah agar setiap pengguna teknologi mampu mengenali ancaman cyber, mengetahui cara melindungi data pribadi dan institusional, serta menerapkan kebiasaan aman dalam penggunaan perangkat dan internet. Lalu, mengapa kesadaran keamanan digital sangat penting di era digitalisasi pendidikan? Yang pertama, perlindungan data pribadi dan akademik. Dalam dunia pendidikan digital, banyak data sensitif tersimpan secara online, seperti identitas siswa, nilai absensi, dan hasil ujian. Tanpa kesadaran keamanan, data ini rentan dicuri atau disalahgunakan oleh pihak tidak bertanggung jawab. Yang kedua, mencegah serangan cyber di lingkungan sekolah atau kampus. Institusi pendidikan kini menjadi target empuk bagi peretas atau hacker, karena seringkali memiliki sistem keamanan yang lemah. Security awareness membantu penggunaan mengenali ancaman seperti phishing, malware, atau ransomware sebelum menimbulkan kerugian besar. Yang ketiga, mendukung pembelajaran daring yang aman dan efektif. Dengan meningkatkannya penggunaan platform e-learning, aplikasi konferensi video, dan media digital, pemahaman keamanan menjadi penting agar proses belajar tidak terganggu oleh gangguan teknis atau pencurian data. Soal nomor 2, bagaimana proses digitalisasi membawa dampak terhadap meningkatnya risiko keamanan cyber? Lalu sertakan contoh nyata yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Proses digitalisasi, yaitu perubahan dari sistem manual ke sistem berbasis teknologi digital, telah membawa banyak kemudahan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan, bisnis, pemerintahan, dan komunikasi. Namun, di balik manfaat tersebut, risiko keamanan cyber juga meningkat secara signifikan. Lalu dampak digitalisasi terhadap meningkatnya risiko keamanan cyber. Yang pertama, meningkatnya ketergantungan pada teknologi online. Hampir semua aktivitas kini bergantung pada internet, seperti penyimpanan data di cloud, transaksi online, pembelajaran daring, hingga komunikasi sehari-hari. Lalu resiko yang dialaminya yaitu ketergantungan ini membuka peluang bagi peretas untuk menyerang sistem yang lemah, mencuri data, atau menyebarkan malware. Yang kedua, banyaknya data pribadi yang tersimpan secara digital. Digitalisasi membuat data seperti identitas, nilai, alamat email, hingga nomor rekening disimpan di berbagai platform online. Resikonya, jika sistem tidak dilindungi dengan baik, data dapat bocor atau diperjualbelikan di internet gelap atau dark web. Contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari, di sini ada dua. Yang pertama, kasus phishing di pendidikan. Contohnya, seorang guru menerima email palsu yang mengaku dari admin e-learning, meminta login ulang ke sistem. Tanpa sadar, guru tersebut memasukkan username dan password ke situs palsu. Akibatnya, akun e-learning sekolah diretas dan data siswa bocor. Yang contoh kedua, pencurian data melalui wifi publik. Mahasiswa sering menggunakan wifi gratis di kafe untuk mengerjakan tugas. Namun jaringan publik bisa disusupi peretas yang mencuri dan login kampus atau akun media sosial tersebut. Masuk ke soal yang nomor 3. Sebutkan dan jelaskan 5 bentuk serangan cyber yang umum terjadi, seperti bagaimana cara pencegahannya masing-masing. Di sini saya ingin menjelaskan phishing terlebih dahulu. Phishing adalah upaya penipuan di mana pelaku mengirimkan email, pesan, atau tautan palsu yang terlihat resmi, misalnya dari bank, kampus, atau instansi pemerintah, untuk mencuri data pribadi seperti username, password, atau informasi kartu kredit. Pencegahannya yaitu yang pertama, jangan klik tautan atau lampiran mencurigakan. Yang kedua, selalu periksa alamat email pengirim. Yang ketiga, aktifkan autentikasi 2 faktor. Yang keempat, gunakan fitur spam filter pada email. Di sini saya ingin menjelaskan malware. Malware adalah perangkat lunak berbahaya yang dirancang untuk merusak sistem.
mencuri data, atau mengendalikan perangkat korban. Bentuknya bisa berupa virus, trojan, spyware, atau adware. Pencegahannya yaitu yang pertama bisa menggunakan antivirus terpercaya dan diperbarui secara berkala. Yang kedua, jangan install software bajakan. Yang ketiga, hindari mengunduh file dari sumber tidak jelas. Lalu masuk ke ransomware. Ransomware adalah jenis malware yang mengunci atau mengenkripsi data pengguna, kemudian meminta tebusan atau ransom agar data bisa dibuka kembali. Contoh pencegahannya bisa lakukan backup data secara rutin ke penyimpanan offline atau cloud. Yang kedua, jangan menggunakan lampiran email dari sumber tak dikenal. Yang ketiga, gunakan software dan sistem operasi versi terbaru. Lalu masuk ke social engineering. Social engineering ini adalah rekayasa sosial. Serangan ini memanfaatkan psikologi manusia, bukan kelemahan sistem, untuk menipu korban agar memberikan informasi rahasia atau akses ke sistem. Pencegahannya yang pertama, jangan pernah membagikan password kepada siapapun. Yang kedua, verifikasi identitas orang yang meminta dan sensitif. Yang ketiga, tingkatkan security awareness melalui pelatihan dan edukasi. Masuk ke soal yang nomor 4, jelaskan bagaimana konsep keamanan internet dapat diterapkan oleh siswa atau mahasiswa dalam aktivitas belajar daring agar terhindar dari ancaman cyber. Konsep keamanan internet adalah serangkaian prinsip, kebijakan, dan tindakan yang bertujuan untuk melindungi data, identitas, serta aktivitas pengguna saat menggunakan internet, agar terhindar dari ancaman cyber seperti pencurian data, malware, atau penipuan digital. Yang pertama, menggunakan kata sandi yang kuat dan unik. Gunakan kombinasi huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol. Yang kedua, jangan menggunakan kata sandi yang mudah ditebak seperti tanggal lahir atau nama sendiri. Yang ketiga, gunakan password manager agar tidak perlu mengingat banyak kata sandi. Yang keempat, ganti password secara berkala. Contoh penerapannya, mahasiswa menggunakan kata sandi berbeda untuk akun e-learning, email kampus, dan media sosial. Yang kedua, mengaktifkan autentikasi dua faktor. Autentikasi dua faktor menambahkan lapisan keamanan tambahan dengan meminta kode verifikasi dari ponsel atau email setiap kali login. Dengan ini, meskipun password bocor, akun tetap aman. Contoh penerapannya, mengaktifkan verifikasi dua langkah pada akun Google Classroom atau Microsoft Teams. Lalu menjaga kerahasiaan data pribadi. Jangan membagikan nomor identitas, foto kartu pelajar, atau data pribadi di media sosial. Lalu hindari mengunggah hasil tugas atau dokumen penting ke platform publik tanpa pengaturan privasi. Contoh penerapannya, siswa hanya membagikan tugas ke platform resmi sekolah seperti Google Classroom, bukan melalui media sosial. Yang keempat, melakukan backup data secara rutin. Simpan salinan tugas dan dokumen penting di cloud storage. Contohnya Google Drive atau OneDrive atau media eksternal lainnya. Ini membantu jika perangkat terkena virus atau rusak. Contoh penerapannya, siswa menyimpan tugas akhir di Google Drive agar tidak hilang jika laptop bermasalah. Masuk ke soal nomor 5, tuliskan peran penting firewall, antivirus, dan sistem backup data dalam menjaga keamanan perangkat komputer dan jaringan. Firewall bisa disebut juga dengan pertahanan baris pertama dari serangan jaringan. Firewall atau pertahanan baris pertama dari serangan jaringan. Peran pentingnya yang pertama, mencegah akses tidak sah dari luar jaringan, misalnya peretas. Yang kedua, mengontrol lalu lintas data, hanya mengizinkan koneksi yang aman dan terpercaya. Yang ketiga, melindungi jaringan internal dari serangan eksternal seperti DDoS atau port scanning. Yang keempat, mendeteksi aktivitas mencurigakan yang bisa menjadi tanda awal serangan cyber. Lalu antivirus atau perlindungan terhadap virus. Peran pentingnya yang pertama, mendeteksi file atau program berbahaya sebelum dijalankan. Yang kedua, mencegah penyebaran virus ke sistem atau jaringan lain. Yang ketiga, memberikan peringatan real time jika ada aktivitas mencurigakan. Yang keempat, membersihkan sistem dari malware yang sudah terinfeksi. Lalu, sistem backup data atau menjaga keberlangsungan dan kepemulihan data. Peran pentingnya yang pertama, melindungi data dari kehilangan permanen akibat serangan ransomware atau kerusakan perangkat atau kesalahan manusia.
Yang kedua, mempercepat pemulihan sistem setelah serangan atau kegagalan sistem. Yang ketiga, menjamin kontinuitas aktivitas terutama di lingkungan pendidikan atau bisnis digital. Masuk ke soal yang nomor 6, kasus Cambridge Analytica menjadi peringkat besar terhadap penyalahgunaan data pribadi di dunia digital. Jelaskan kronologi singkat kasus tersebut dan pelajaran apa yang dapat kita ambil dari peristiwa itu. Di sini saya ingin menceritakan awal mula dari kasusnya. Sebuah perusahaan bernama Cambridge Analytica yang bergerak di bidang analisis data dan strategi politik bekerja sama dengan peneliti Universitas Cambridge, Kogan, membuat aplikasi kuis kepribadian di Facebook bernama This is Your Digital Life. Aplikasi ini meminta izin pengguna untuk mengakses data pribadi mereka dan teman-teman mereka di Facebook. Fitur ini bisa kita bilang fitur ini diizinkan oleh kebijakan Facebook saat itu. Lalu sekitar 270.000 orang mengikuti kuis tersebut. Namun, karena aplikasi juga mengakses dan data teman-teman pengguna, lebih dari 87 juta akun Facebook, akhirnya datanya ikut terkumpul tanpa izin langsung dari pemilik akun. Data yang dikumpulkan mencakup profil pribadi, preferensi, aktivitas, dan like pengguna di Facebook. Data ini kemudian digunakan oleh Cambridge Analytica untuk membuat profil psikologis pemilih di Amerika Serikat. Informasi tersebut digunakan dalam kampanye politik Donald Trump dan kampanye pendukung Brexit untuk menargetkan iklan politik yang sangat spesifik. Artinya, pesan politik disesuaikan dengan karakter emosi setiap kelompok pemilih. Mantan karyawan Cambridge Analytica atau Christopher Weil membocorkan praktik ilegal ini ke media. Skandal ini kemudian terungkap luas melalui investigasi The Guardian dan The New York Times. Akibatnya, Facebook menghadapi kritik besar, kehilangan kepercayaan publik, dan CEO Mark Zuckerberg dipanggil untuk bersaksi di depan Kongres AS. Dampak konsekuensinya, Cambridge Analytica akhirnya dinyatakan bangkrut pada tahun 2018. Facebook didenda sebesar 5 miliar US dollar untuk Komisi Perdagangan Federal. Lalu karenanya gagal melindungi data penggunanya. Kasus ini menjadi tonggak penting dalam isu privasi digital di seluruh dunia. Pelajaran yang dapat diambil dari kasus Cambridge Analytica ini, yang pertama ada data pribadi adalah aset yang sangat berharga. Informasi yang tampak sepele di media sosial bisa dipergunakan untuk mempengaruhi opini dan perilaku seseorang. Yang kedua, pentingnya privasi dan persetujuan pengguna atau user consent. Aplikasi atau platform harus transparan dalam mencerminkan izin akses data dan pengguna harus benar-benar memahami apa yang mereka setujui. Yang ketiga, tanggung jawab platform digital. Perusahaan teknologi seperti Facebook wajib memastikan data pengguna tidak disalahgunakan oleh pihak ketiga. Yang keempat, kesadaran keamanan digital untuk pengguna. Pengguna perlu meningkatkan literasi digital, memahami pengaturan privasi, serta membatasi informasi yang dibagikan secara publik. Masuk ke soal yang nomor 7, apa perbedaan malware, phishing, deepfake, dan ransomware? Jelaskan masing-masing disertai contoh sederhana. Yang pertama ada malware. Malware adalah program berbahaya yang dirancang untuk merusak sistem komputer, mencuri data, atau mengambil alih kendali perangkat tanpa izin pengguna. Istilah ini mencakup berbagai jenis ancaman seperti virus, trojan, spyware, worm, dan adware. Contoh sederhananya, seorang mahasiswa mengunduh aplikasi bajakan dari internet. Setelah diinstal, laptopnya menjadi lambat dan data tugas hilang. Ternyata file tersebut mengandung malware yang mencuri data pribadi. Lalu phishing. Phishing adalah upaya penipuan online di mana pelaku berpura-pura menjadi pihak terpercaya seperti bank, kampus, atau instansi resmi untuk mencuri informasi sensitif seperti username, password, atau nomor rekening. Contoh sederhananya, seseorang menerima email yang terlihat resmi dari admin e-learning dengan pesan, akun Anda akan diblokir, klik tautan berikut untuk login ulang. Setelah korban login, datanya dicuri oleh penipu. Lalu deepfake. Deepfake adalah teknologi manipulasi video, gambar, atau suara yang menggunakan kecerdasan buatan atau AI untuk membuat seseorang tampak melakukan atau mengatakan sesuatu yang sebenarnya tidak pernah dilakukan. Contoh sederhananya, video di media sosial menampilkan seorang guru mengucapkan kata kasar, padahal itu hasil rekayasa deepfake untuk menjatuhkan reputasinya. Lalu ransomware.
Ransomware adalah jenis malware yang mengenkripsi atau mengunci file atau sistem komputer korban, lalu meminta tebusan atau ransom agar data tersebut bisa dibuka kembali. Contoh sederhananya, komputer sekolah tiba-tiba menampilkan pesan, semua file Anda telah dikunci. Bayar 500.000 dalam 72 jam untuk mendapatkan kunci pembuka. Data nilai siswa tidak bisa diakses sampai sistem dibersihkan. Jadi kesimpulannya, malware adalah menyerang sistem, phishing menipu pengguna, deepfake memanipulasi konten digital, ransomware memeras korban lewat data yang dikunci. Masuk ke soal nomor 8, yaitu Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi menjadi payung hukum baru di Indonesia. Jelaskan isi pokok undang-undang tersebut dan bagaimana penerapannya dalam kehidupan digital sehari-hari. Perlu kita ketahui, isi pokok dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 ini adalah definisi data pribadi. Data pribadi mencakup segala informasi yang mengidentifikasi seseorang, baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang kedua, hak subjek data atau pemilik data. Undang-Undang PDP memberikan sejumlah hak kepada pemilik data pribadi, antara lain yang pertama, hak untuk mendapatkan informasi tentang pengguna datanya. Yang kedua, hak untuk memperbaiki atau memperbarui data. Yang ketiga, hak untuk menghapus data. Yang keempat, hak untuk menarik persetujuan atau pemrosesan data. Yang kelima, hak untuk mengajukan keberatan atas penyalahgunaan data. Selanjutnya, kewajiban pengendali dan prosesor data. Pihak yang mengelola data seperti perusahaan, instansi, atau platform digital wajib yang pertama mengumpulkan data secara sah dan transparan dengan persetujuan pemilik data. Yang kedua, menggunakan data hanya untuk tujuan yang disetujui. Yang ketiga, menyimpan data dengan sistem keamanan yang memadai. Yang keempat, melaporkan pelanggaran atau kebocoran data kepada otoritas dan pemilik data. Lalu sanksi atas pelanggaran. Undang-Undang PDP menetapkan sanksi administratif dan pidana bagi pihak yang melanggar. Yang pertama, sanksi administratif, denda hingga 2% dari pendapatan tahunan. Yang kedua, sanksi pidana, penjara hingga 6 tahun dan atau denda hingga 6 miliar. Bagaimana cara penerapannya dalam kehidupan digital sehari-hari? Yang pertama, tidak membagikan informasi pribadi secara berlebihan. Contohnya seperti alamat, nomor telepon, dan identitas. Yang kedua, membaca izin akses aplikasi sebelum menyetujui, misalnya akses kamera, kontak, lokasi. Yang ketiga, memberikan data hanya pada lembaga resmi yang menjalankan tujuan pengumpulan datanya. Masuk ke soal nomor 9, jelaskan mengapa pengguna disarankan untuk tidak menyimpan kata sandi secara otomatis di browser, serta bagaimana cara mengelola kata sandi yang aman dan efektif. Mengapa sih kita tidak disarankan menyimpan kata sandi otomatis di browser? Yang pertama, rentan jika perangkat diretas atau hilang. Browser seperti Chrome, Edge, atau Firefox memang bisa menyimpan kata sandi secara otomatis, tetapi jika laptop atau ponsel diretas atau seseorang memiliki akses fisik ke perangkat, mereka bisa melihat semua kata sandi yang tersimpan tanpa perlu repot. Yang kedua, data tersimpan tanpa enkripsi kuat atau kunci yang kuat. Tidak semua browser mengunci data dengan aman. Beberapa menyimpannya dalam bentuk yang bisa dibuka dengan alat tertentu, seperti password firewall tools. Yang ketiga, rentan terhadap serangan phishing dan malware. Jika browser terinfeksi malware, data login yang tersimpan dapat diambil oleh program jahat yang mengakses penyimpanan browser secara otomatis. Yang keempat, sinkronisasi otomatis bisa jadi resiko tambahan. Browser modern menawarkan sinkronisasi antar perangkat. Namun jika akun Google atau Microsoft diretas, seluruh kata sandi yang tersinkron juga bisa ikut bocor. Lalu bagaimana cara mengelola kata sandi yang aman dan efektif? Yang pertama, gunakan password manager terpercaya. Yang kedua, gunakan kata sandi yang kuat dan unik. Yang ketiga, aktifkan autentikasi 2 faktor. Yang keempat, rutin perbarui dan ganti kata sandi. Masuk ke soal nomor 10. Sebagai pengguna media sosial, apa langkah konkret yang dapat dilakukan agar data pribadi tetap aman dan terhindar dari kebocoran? Yang pertama, batasi informasi pribadi yang dibagikan. Semakin banyak data pribadi yang dibagikan, semakin mudah pihak lain, termasuk peretas atau penipu, memanfaatkannya. Langkah konkretnya, yang pertama, jangan menampilkan data sensitif seperti alamat rumah, nomor telepon, tanggal lahir lengkap, NIK, atau nama sekolah atau instansi.
Yang kedua, hindari unggahan yang bisa digunakan untuk menambah kata sandi, misalnya nama hewan peliharaan atau tanggal ulang tahun. Yang ketiga, gunakan nama panggilan atau username yang tidak terlalu mencerminkan identitas pribadi. Yang kedua, atur privasi akun media sosial. Setiap platform seperti Instagram, Facebook, TikTok, X menyediakan fitur pengaturan privasi untuk membatasi siapa yang dapat melihat aktivitas kita. Langkah konkretnya, yang pertama, ubah akun menjadi private, khusus untuk teman yang disetujui. Yang kedua, batasi siapa yang dapat menandai, mengomentari, atau mengunduh foto atau video kamu. Yang ketiga, nonaktifkan fitur location, tagging, atau penandaan lokasi saat posting. Yang ketiga, gunakan kata sandi yang kuat dan berbeda untuk setiap akun. Menggunakan satu password untuk semua akun sangat berbahaya. Jika satu akun diretas, semuanya bisa ikut bocor. Langkah konkretnya, yang pertama, gunakan kombinasi huruf kecil, huruf besar, angka, dan simbol. Yang kedua, jangan gunakan kata umum seperti password 123 atau tanggal lahir. Yang keempat, gunakan password manager untuk menyimpan kata sandi secara terenkripsi. Lalu waspadai tautan atau link dan pesan mencurigakan. Penipu sering menggunakan phishing link untuk mencuri data login atau menginfeksi perangkat dengan malware. Langkah konkretnya, yang pertama, jangan klik tautan yang dikirim oleh akun tidak dikenal. Yang kedua, waspadai pesan yang mengakui dari admin atau verifikasi akun resmi. Yang ketiga, periksa kembali URL situs. Pastikan menggunakan HTTPS dan domain resmi. Hindari login akun media sosial di perangkat umum. Perangkat umum contohnya warnet, komputer sekolah, ponsel teman, bisa menyimpan data login atau diretas. Langkah konkretnya, yang pertama, gunakan hanya perangkat pribadi untuk login. Yang kedua, jika terpaksa menggunakan komputer umum, selalu logout setelah selesai. Yang ketiga, aktifkan fitur login di alert agar diberitahu jika ada login dari perangkat asing. Sekian jawaban dari saya. Apabila ada salah kata maupun kekurangan, saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.